Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Baiklah, di sini dijelaskan tentang mata kuliah akhlak tasawuf dengan judul Tarekat, Maqamat, dan Ahwal. Nah, ini contoh-contoh gambar yang menggambarkan itu tentang tarekat. Nah, seperti ini adalah contoh dari tarekat jamaah yang mengikuti suatu tarekat, dan ini ada contoh maqamat, dan tarekat ini juga nanti berhubungan dengan ini. Ini ada hubungan antara guru dengan murid. Ada seorang murid itu nanti dibina oleh yang namanya guru sufi, yang namanya mursyid kalau di istilah tasawufnya. Nah, ini contoh gambaran-gambaran singkat supaya Anda lebih mudah memahami tentang tarekat, maqamat, dan ahwal. Berguru kepada guru mursyid. Guru mursyid ini istilah dalam akhlak tasawuf itu adalah guru sufi. Nah, ini merujuk kepada hadis riwayat Abu Daud. Nah, hendaklah engkau selalu bersama Allah. Jika tidak mampu, berusahalah selalu bersama orang-orang yang dekat dengan Allah. Karena sesungguhnya orang itulah yang akan menyampaikanmu itu kepada Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, ini kata pengantar berhubungan dengan tarekat. Nah, Anda mesti juga harus mendalami, karena kalau hanya dari Bapak saja materinya itu tidak cukup, karena materinya berkenaan dengan tarekat, maqamat, dan ahwal ini sangat luas materinya, kemudian sangat mendalam materinya. Maka oleh karena itu Anda mesti juga menambah referensi lain, itu baik dalam bentuk ceramah ustadz, ya komentar itu para habaib atau ulama-ulama itu tentang tarekat itu sendiri. Nah, Anda mesti harus mendalaminya, bagaimana secara teoritis ataupun secara praktis, baik dari tokoh-tokoh habaib atau para ulama, ataupun nanti dari buku-buku yang sangat banyak membahas tentang tarekat, maqamat, dan ahwal. Di antaranya beberapa buku diantaranya yaitu Tarekat dalam Tasawuf, itu Profesor Dr. Haji Abu Bakar Aceh. Kemudian mengenal dan memahami tarekat-tarekat mu'tabarah di Indonesia, Dr. Hajah Sri Muryati MA. Ini contoh beberapa buku di antaranya yang sangat banyak membahas tentang tarekat, maqamat, dan ahwal. Kemudian kita bahas itu berkenaan dengan tarekat. Ya. Pengertian tarekat ini, penggalan kata tarekat ini telah baku ya dalam penggunaan bahasa Indonesia. Itu terlihat ketika kata tarekat itu bermakna jalan kebenaran dalam tasawuf, cara atau aturan hidup dalam keagamaan atau ilmu kebatinan. Persekutuan para penuntut ilmu tasawuf. Makna-makna yang ditunjukkan oleh para ahli kajian bahasa Indonesia menampakkan bahwa kata tarekat ini merujuk pada kajian ilmu tertentu dalam dunia keilmuan Islam, yaitu ilmu tasawuf. Kata tarekat itu dari kata tariqah, ya, jamak taraik dalam bahasa Indonesia, yang memiliki beberapa arti. Yang pertama adalah jalan atau petunjuk jalan atau cara. Nah, yang arti yang kedua itu secara bahasa tariqah atau taraik jamaknya itu juga bermakna metode atau sistem atau uslub.
Kemudian yang ketiga, Thariqah ini juga bermakna itu mazhab, aliran atau haluan mazhab. Yang keempat itu keadaan halah. Ya. Yang kelima itu tiang tempat berteduh, tongkat atau payung. Ini arti secara bahasa. Nanti juga arti secara bahasa ini juga mengarah ya, kepada apa yang berhubungan atau berkaitan dengan tarekat baik secara teori ataupun nanti secara praktis. Nah, ini contoh-contoh tarekat, pengawalan tarekat, ya, ilmu tarekat, penyempurna syariat untuk mencapai hakikat dan ma'rifah. Nah, kemudian ini ada ceramah-ceramah nanti yang berhubungan itu dengan tarikah itu sendiri. Ya. Nah, ini contohnya ya, yang jamaah dari tarekat. Ya. Jani Ali bin Muhammad bin Ali 740-816 M. Tarekat ialah metode khusus yang dipakai oleh salib para penempuh jalan menuju Allah Ta'ala melalui tahapan-tahapan makamat. Dengan demikian tarekat memiliki dua pengertian. Pertama, ia berarti metode pemberian bimbingan spiritual kepada individu dalam mengarahkan kehidupannya menuju kedekatan diri dengan Tuhan. Kedua, tarekat sebagai persaudaraan kaum Sufi, Sufi Brotherhood, yang ditandai dengan adanya lembaga formal seperti zawiyah, ribat, atau hanaka. Bila ditinjau dari ini menurut Al-Jujani, Ali bin Muhammad bin Ali, tarekat ialah metode khusus. Nah, di dalam tarekat itu secara praktisnya itu menggunakan metode-metode khusus yang seperti doa ataupun nanti bacaan-bacaan lainnya ataupun metode-metode lainnya yang nanti dipakai oleh salik. Siapa itu salik? Salik itu adalah para penempuh jalan menuju Allah Ta'ala. Itu melalui tahapan-tahapan atau maqamat. Dengan demikian, tarekat itu memiliki dua pengertian. Pertama, ia berarti metode pemberian bimbingan spiritual kepada individu dalam mengarahkan kehidupannya. Itu menuju kedekatan diri, itu dekat dengan Tuhan. Nah, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Tuhan? Nah, di dalam tarekat ini ada metode-metode yang harus diikuti atau dijalankan atau dipraktekkan oleh seorang sufi itu sendiri, yang nanti akan dibimbing spiritual oleh seorang sufi ini dengan guru mursyid. Ya, bimbingan spiritual kepada individu oleh guru mursyid dalam rangka mengarahkan kehidupannya menuju kedekatan diri kepada Tuhan. Yang kedua, itu tarekat sebagai persaudaraan kaum sufi. Makanya tarekat banyak diartikan kelompok-kelompok sufi atau sufi brotherhood atau persaudaraan antara sufi itu sendiri yang ditandai dengan adanya itu lembaga formal seperti zawiyah, ribat atau qanaqah, di mana zawiyah, ribat dan qanaqah ini adalah tempat berkumpulnya orang-orang sufi dalam naungan tarekatnya yang bermacam-macam. Nah, di antaranya tarekat Naqsyabandiyah, seperti contoh di sini. Ada gedung pelatihan rohani, pengajian ilmu tasawuf, tarekat Naqsyabandiyah. Nah, ya, ini contoh-contohnya. Bila ditinjau dari sisi lain, tarekat itu mempunyai 3 sistem, yaitu sistem kerahasiaan, sistem kekerabatan, persaudaraan,
dan sistem hierarki seperti khalifah tawajuh atau khalifah suluk, syekh atau mursyid, wali atau kutub. Kedudukan guru tarekat diperkokoh dengan ajaran wasilah dan silsilah. Keyakinan berwasilah dengan guru dipererat dengan kepercayaan karamah, barakah atau syafaah atau limpahan pertolongan dari guru. Ya, bila ditinjau itu dari sisi lain, ini tarekat itu juga mempunyai 3 sistem, yaitu sistem kerahasiaan yang pertama, yang kedua adalah sistem kerabatan, persaudaraan, brotherhood tadi, Sufi brotherhood tadi, dan sistem itu hierarki, ya, hierarki seperti khalifah tawajuh dan khalifah suluk. Syekh atau mursyid, wali atau kutub, kedudukan guru tarekat diperkokoh dengan ajaran wasilah dan silsilah. Ya, terdapat silsilah seorang guru tarekat itu sendiri atau mursyid itu sendiri, yang nanti ada silsilahnya dari guru ke guru, guru suatu saat menjadi murid, kemudian muridnya itu menjadi guru dan terus berlanjut. Nah, ini yang dimaksud dengan silsilah. Silsilah maksudnya yang namanya tarekat ini memiliki sanad, ya, dan termasuk ajaran-ajaran wasilah. Keyakinan berwasilah dengan guru itu dipererat dengan kepercayaan adanya karamah. Ya, adanya karamah, barokah atau syafaah atau limpahan pertolongan itu dari seorang guru. Ya, makanya kalau dalam tarekat itu seorang murid sufi yang mengikuti tarekat, yaitu sangat erat itu hubungannya dengan guru. Ya, guru yang namanya mursyid itu sangat membantu kehidupan rohani seorang murid yang nanti akan diperketat adanya kepercayaan itu mendapatkan karamah. Ya, kalau mampu dalam hal menjalankan makomat-makomat, tingkatan-tingkatan, mampu menaiki tingkatan-tingkatan itu dalam tasawuf. Ada nanti tingkatan taubat, ada tingkatan yakin dan lain-lain sebagainya. Itu banyak tingkatan-tingkatan yang harus dilalui. Ada latihan-latihan riadah yang harus dijalankan oleh seorang guru. Makanya antara guru dengan murid di dalam tarekat itu ya ada hubungan erat antara keduanya. Ada keyakinan berwasilah dengan guru dipererat dengan kepercayaan karamah, barakah atau syafaat atau limpahan pertolongan itu dari guru. Lebih khusus lagi itu tarekat di kalangan sufiah berarti sistem, ya, dalam rangka mengadakan latihan jiwa, membersihkan diri dari sifat-sifat tercela dan mengisi dengan sifat-sifat terpuji, dan memperbanyak zikir dan bersatu secara ruhiyah itu dengan Tuhan. Pengertian tentang tarekat ini menunjukkan bahwa tarekat sebagai cabang atau aliran itu dalam paham tasawuf. Pengertian itu dapat ditemukan pada At-Thariqah Al-Mu'tabar Al-Hadiyah. Itu banyak macam-macam tarikat, ada tarikat Qadariyah, ada tarikat Naqsyabandiyah, ada tarikat Rifa'iyah, tarikat Samaniyah, dan lain-lain. Untuk di Indonesia ada juga yang menggunakan kata tarekat sebagai sebutan atau nama paham mistik yang dianutnya, dan tidak ada hubungannya dengan secara langsung dengan paham tasawuf yang semula atau dengan tarekat besar dan kenamaan. Misalnya tarekat Sulaiman Gayam Bogor, tarekat Khalawatiyah Yusuf Sulawesi Selatan boleh dikatakan hanya meminjam sebutannya saja. Ya. Jalan dan tarekat itu antara lain itu terus-menerus berada dalam zikir atau ingat terus kepada Tuhan. Hamka itu mengatakan bahwa di antara makhluk itu ada perjalanan hidup yang harus ditempuh. Inilah yang kita katakan itu sebagai tarikat. Dengan memperhatikan berbagai pendapat tersebut
di atas, kiranya dapat diketahui tarekat adalah jalan spiritual bagi seorang sufi yang di dalamnya berisi amalan ibadah dan lainnya yang bertemakan menyebut nama Allah dan sifat-sifatnya disertai penghayatan yang mendalam.